Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafika Zalfanisa dari 12 MIA 1 akan menjelaskan tentang proses sintesis protein. Proses sintesis protein merupakan proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada gen, berupa urutan basa nitrogen. Kemudian segmen-segmen yang mengkodon suatu protein disebutnya gen. Urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk membentuk polipeptida. Bagian ujung pada gen disebutnya promotor, sedangkan bagian ujung akhir pada gen disebutnya terminator. Proses sintesis protein berdasarkan kode genetik pada DNA-nya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA duta. Yang kedua ada translasi yang terjadi di sitoplasma. Translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Transkripsi melibatkan enzim polimerase. Jadi yang pertama, RNA polimerase itu akan menempel pada promotor gen yang kemudian akan membuka untai ganda DNA. Kemudian RNA polimerase akan menyusun nukleotida RNA yang akan membentuk RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogennya. Yang kedua, ada proses elongasi. Proses elongasi merupakan proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang pencetak. Ketika RNA polimerase sudah mencapai bagian terminator, maka proses transkripsi sudah selesai yang kemudian akan dilanjutkan oleh proses translasi. Proses translasi itu juga menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Jadi, setiap 3 basa nitrogen pada RNA duta akan menghasilkan kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon yang terdapat pada RNA duta akan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsi dari yang lainnya. Yang pertama itu ada start codon, AUG. AUG merupakan kodon yang memulai proses translasi. Yang kedua itu ada stop codon. Stop codon itu disebut juga dengan nonsense karena dia tidak mengkode suatu jenis asam amino apapun. Dia ada UAA, UAG, dan UGA. Dia memicu selesainya proses translasi. Translasi diawali dengan ribosom unit kecil yang berikatan dengan RNA duta di bagian start codon. Kemudian asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Setiap RNA transfer memiliki 3 basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan RNA transfer yang memiliki urutan basa nitrogen yang komplement dengan kodon yang mengkodenya. Urutan basa nitrogen komplement pada RNA transfer disebut antikodon. Ribosom unit besar memiliki 3 sisi, yaitu E, P, dan A. RNA transfer yang pertama akan berikatan dengan ribosom yang menempati sisi P. Kemudian, RNA transfer yang kedua akan berikatan dengan kodon yang kedua di sisi A. Sehingga asam amino yang pertama ini akan berikatan dengan asam amino yang kedua sampai di bagian stop codon, sehingga akan membentuk rantai asam amino. Faktor pelepas akan berikatan dengan stop codon di sisi A yang akan memicu pelepasan polipeptida di sisi P, sehingga kompleks translasi akan terurai. Dengan demikian, proses translasi akan selesai. Polipeptida yang dihasilkan dari proses transkripsi dan translasi tadi akan diubah menjadi protein. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.